waktu tahun pertama memang memang adalah 1-2 nih. Jadi waktu itu yang istilahnya kalau boleh dibilang yang potensial ya. Ya kalau namanya potensial kan ya mungkin Pak Mario tahu sendiri yang ngejar kan bukan 1-2 ya. Oh tapi iya, banyak. Perjuangannya. Terus. Jadi sambil cek ombak itu kan, kalau gagal baru udah. Oh, beda berarti kita approach. Jadi ada kelinci percobaannya dulu ya. Oh iya. Gimana tadi udah break? Okay. Tadi sampai mana ya? Gue lupa tadi. Gue juga tadi lupa kayak mana. Ini. Ya pokoknya inilah ya. Intinya waktu di asrama itu kan orangnya dikit, 29 orang. Nah, kalau Pak Mario kan melebarkan sayapnya sampai ke SMA sebelah nih. Kalau gue kan nggak bisa, karena memang selain SMA-nya di situ cuma dikit gitu ya. Paling cuma berapa 3 SMA gitu yuk. Nah, jadi yang dilebarkannya juga nggak bisa. Dan kehidupan pun agak tertutup karena asrama tadi ya. Nah, marketnya niche banget ya. Iya, marketnya ini banget, susah. Jadi ya udah, jadi dimaksimalkan lah apa yang ada. Nah, jadi ya seputar-seputar itu kan, lihat mana yang potensial, lihat mana. Nah, yang potensial ini ternyata banyak pesaing ya. Ya prinsip inilah yuk, prinsip supply demand. Iya, supply demand lah. Akhirnya mulai nih, karena susah dapetinnya, yang di asrama ini mulai dilebarkan ke kelas-kelas lain. Jadi nggak di kelas ini doang, di kelas lain. Tapi metodenya tetap kayak tadi. Hanya melihat-lihat aja. Kalau gue sih dulu lihat-lihat doang. Nggak sampai yang benar-benar yang benar-benar ngajak tuh nggak ada. Jadi ya biasa aja, maksudnya ngobrol-ngobrol, walaupun suka gitu kan, tapi ngobrol doang, nggak ada yang benar-benar yang gue ajak, gue suka nih sama lu gitu kan, ayo kita, let's say misalkan pacaran gitu, nggak ada. Nah, jadi ngegebet doang tapi nggak jadian. Itu, Pen. Kadang gue menyesal juga tuh kenapa nggak seperti itu, nggak. Aduh. Tapi emang dulu kayak gitu sih, maksudnya karena apa ya, maksudnya karena gue lihat nggak ini ya, kayaknya kurang menarik ya kalau gue ya dulu ya, maksudnya lebih enak yang inilah, maksudnya yang statusnya nggak pacaran nih, tapi ada deket-deket aja gitu. Jadi bisa nggak ada ikatan yang. Itu jadi nggak ada. Iya, jadi besok sama si ini, besoknya lagi sama siapa. Kayak gitu aja, maksudnya nggak ada yang bener-bener. Karena beberapa temen gue yang waktu itu kan yang di asrama juga ya, ada yang udah jadian tuh. Satu asrama dia jadian. Seru nih. Jadian nih dia, karena mungkin intens ya hubungannya ya, maksudnya belajar bareng. Kalau gue kan belajar ya sama-sama cowok doang nih. Belajar di dekat lapangan basket, ngapain gitu kan sebelum ujian atau apa. Nah, dia beda lagi, dia belajar di kantin berdua gitu kan, apa gitu. Nah, terus jadian lah. Karena kita satu asrama, jadi dia nelpon, dia ngobrol, kan kita tahu dia ngomongin apa, dan kebanyakan berantem. Nah, makanya gue liat, wah ini susah nih. Ya berantemnya macam-macam lah. Ya lu tahu sendiri yuk. Seumuran berantem zaman SMA kayak gimana sih gitu kan ya. Jadi lu tadi siapa tuh yang deketin? Pas gue lihat, waduh ini bahaya nih kalau kita nggak bisa hidup bebas nih kalau kayak gini nih. Dulu kan kayak gitu kan, maksudnya nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi ya udah. Jadi gue nggak mau yang benar-benar yang terikat. Wah itu dulu nelpon sampai jam 1 malam tuh. Dari sampai nggak belajar tuh. Jadi di asrama itu kan ada ruang belajar tuh. Jadi kita belajar bareng. Nah, si orang ini suka nggak ada tuh. Dia pergi ke belakang gitu, nelfon biasanya lama. Nah, ya biasalah nelfon si ceweknya kali ya.
Ya itu jadi apa? Dan biasanya isi teleponnya ya kalau nggak masalah ya gitu-gitu Mau doang. makan apa? Nah, Belajar. iya nanya udah makan belum, pertanyaan standar, udah makan belum? Udah minum belum? Aduh, Udah mandi udah belum? sampai kehabisan ini. Tapi kan satu asrama, jadi jadi udah tahu ada mau list. ngapain. Jadi udah ada listnya. Aduh, sedih. Bukan sedih yo, tapi emang enggak kalau emang kayak diingat gitu. Iya. Itu cara kita. Tapi memang lebih bebas waktu zaman SMA itu. Emang enaknya temenan aja, karena kalau pacaran benar. jadi temennya cuma satu itu doang, kita nggak bisa temenan sama Betul. si A, B, C dan yang lain-lain. Terus Benar, aktivitas kita juga benar. jadi terbatasin sama dia doang gitu kan. Iya benar. Makanya Jadi nggak nanti usah kalau gue menyesal punya anak Iswari. nih, iya. Makanya kalau gue punya anak nih, gue ajarin juga ke dia, nggak usah punya pacar dulu. Tapi kalau nggak dikit nggak apa-apa. Waduh. Maksudnya biar dia bisa bebas gitu, maksudnya Iya. jalan-jalan kemana, nggak terikat yang ini. Kecuali kalau udah masanya ya, misalkan udah nikah nih, ya itu kan beda cerita. Tapi kalau SMA mah ya bebas dulu lah, maksudnya bebas dalam artian ini ya, bukan bebas yang benar-benar bablas gitu ya. Maksudnya ya kenalan sini, kenalan itu kan boleh, tapi jangan karena beberapa yang ini apa mungkin nggak semua ya, gua nggak mau general ya. Tapi memang yang gue lihat kadang dia anak SMA dan kebetulan dia nggak bisa ngendaliin diri nih. Kadang moodnya rusak, padahal besok mau ujian, nggak belajar, gara-gara berantem. Dan yang dia berantemin temennya sendiri gitu. Dan di kelas ketemu lagi, terus berantem lagi. Jadi kayak gimana gitu, maksudnya ya aneh aja. Jadi kalau mau ya jangan ada ibaratnya ada status, oh ini awal memang keren tuh. Jadi, si ini pacaran dengan ini, orang, bagus. Tapi di dalam-dalamnya, ya makanya kalau SMA ya santai-santai aja, nggak usah sampai yang benar-benar ada status ini. Ya tapi kita bisa ngajak hari Selasa makan sama ini, hari Rabu makan sama nggak apa-apa. Toh juga kita begitu ditanya, lu kemarin ya kan gue nggak pacaran, gue cuma ngajak makan, boleh kan? Ya, lebih enak kayak gitu. Ngobrol-ngobrol kan. Nah, ya, selain kisah-kisah cinta di sekolah kan pasti ada yang ada yang kita sulit untuk dilupakan juga kan. Nah, salah satunya pasti guru kan. Karena kan masa SMA kan emosionalnya kita lagi gila, betul. Terus sedangkan guru-guru kan membatasi kita dengan ini dan itu. Iya, benar. Pasti kalian jadi selalu ingat, apalagi masa SMA gitu. Siapa sih dari pengalaman kalian di sekolah itu guru yang paling kalian favoritkan gitu, sama guru yang paling nyebelin gitu. Kalau sekarang diingat-ingat lagi waktu zaman SMA, guru favorit kalian siapa dan guru yang paling nyebelin siapa? Kalau nggak mau disebutin juga nggak apa-apa. Maksudnya tinggal disebutin aja, guru olahraga kah, guru PKN. Mau siapa dulu nih? Gue deh. Mario atau gue? Ya udah lu dulu ya, yuk. Mario banyak kayaknya nih favorit. Tapi jangan pacaran sama guru ya. Kagak lah. Ada juga pernah gue bercandain tuh guru gara-gara namanya kayak kalau guru magang nggak apa-apa ya lu pacaran. Guru magang apaan tuh? Off the record tuh, aduh, jangan dong, aduh. Aduh. Kalau guru, kebetulan guru favorit sama yang nyebelin bisa gue jadiin satu tuh. Dulu gue punya guru olahraga nih. Kenapa nyebelinnya tuh? Karena kan gue jadi gue emang orangnya agak unik ya. Kalau orang-orang kan zaman istirahat kan pada ke kantin. Kalau gue ke hall basket. Wah, gue banget tuh ke kantin. Gue shoot-shootan, apa segala macam. Gue pasti zaman olahraga ya, gue tuh suka nyembunyiin bola nih. Misalnya pas lagi habis olahraga, misalnya olahraga gue jam pagi, gue nyembunyiin bola, gue taruh mana gitu. Terus supaya pas istirahat gue bisa main. Nah, kalau udah ketangkap sama dia itu pasti gue diomel-omelin, udah sana keluar, jam istirahat, apain main gitu. Nah, gue sebelnya di situ. Tapi di satu sisi nggak sebelnya adalah kadang-kadang dia baik juga. Misalnya pas gue lagi latihan, pas lagi ekskul apa segala macam.
Nah tuh dia pasti nanya, udah lengkap belum ininya, peralatannya ada lagi nggak yang mau dikeluarin? Kan dia megang kunci buat gudang bola sama peralatan kan. Jadi kebetulan ya ini salah satu guru yang gue juga respect sih dia, karena sempat juga ketemu sama dia setelah gue kerja, ketemu di busway di Ragunan. Ya dia sempat cerita juga lah kondisi sekarang seperti apa gitu. Jadi ya lumayan juga jadi insight buat gue untuk tahu apa sih yang dihadapin pas beberapa tahun yang lalu juga sih, kayaknya dia memang lagi ada kesulitan atau segala macam. Ya gue juga belum bisa berbuat banyak juga karena waktu itu kan gue juga istilahnya juga masih struggling ya dalam keseharian gue cuma bisa di pendengar yang baik aja lah, sebatas pendengar yang baik. Kan kalau menurut gue sih sekarang harusnya udah oke banget lah ya kalau gue ngeliat sekarang. Jadi singkatnya sih itu guru favorit itu yang agak nyebelinnya kebetulan sama gitu. Ya. Luar biasa, yuk. Apa pesan-pesan lu ke beliau, yuk? Jadi award-nya satu. Award-nya untuk satu Award-nya orang. satu ya? Tapi nominasinya ada 2. Ya, sehat-sehat terus lah. Iya. Main ke rumahnya, yuk. Aduh, iya gue belum. Bawa makanan. Sungkem. Iya, sungkem. Bilang lu dulu sering ini sama dia. Iya, sering minjem bola nih terus Iya, sering minjem bola nggak dibalikin. Iya, bola dibalikin. Kalau Ari, guru favorit sama guru yang paling nyebelin? Mungkin guru favorit dulu ya. Yeah. Jadi di SMA ini mungkin boleh dibilang titik balik. Maksudnya titik baliknya tuh gini. Kalau gua dulu di SD dan SMP itu paling suka mata pelajaran yang hafalan. Jadi semacam IPA yang menghafal tuh gue suka banget. Kayak kalau misalkan tumbuhan nih, apa pembagiannya, nah itu gue suka banget tuh dulu. Matematika gue nggak suka sama sekali. Wah. Pernah waktu SMP itu nilai gue 5 yuk. Waduh. Dari skala 10 kan. Dulu kan ya nilai kan masih 1-10. Ya. Waktu SMP. Gue emang nggak suka sama sekali. Dan begitu ujian matematik, ini gue buka lagi ya. Jadi gue dulu sering nyontek. Maksudnya nyontek itu bukan nyontek, jadi kode-kode gitu lah ya. Jadi gue jago misalkan kerjasama. Jadi yang di belakang jago matematik. Jadi gantian, lu besok ujian biologi gue tunjukin. Tapi kalau matematik lu bagi jawaban ke gue. Nah, gue dulu SMP kayak gitu tuh. Jadi kerjasamanya kayak gitu. Kode-kode gitu lah ya. Nomor 1 apa ya? Dia ngasih kode. Ya standar lah. Kayak kita SMA dulu. Nah, SMP. Terus waktu SMA, gue ketemu guru yang ngajarnya nih enak banget. Jadi dia ngajar matematik, tapi gue berasa diajarin dia nih kayak sesuatu yang baru gitu. Jadi gue diajarkan cara memahami, let's say misalkan perhitungan apa yang misalkan logaritma atau apa gitu ya, yang susah-susah gitu. Jadi dia ngajarin cara mengajarnya tuh ngena gitu. Jadi gampang kita pahami. Jadi dia mudah dimengerti ya cara mengajar tuh mudah mengerti, dan kebetulan orangnya baik, bukan killer yang kayak lihat muridnya ao gitu kan malah tambah dimarahin. Nah dia nggak kayak gitu, dia ngajarin datang ke meja kita di mana yang nggak ngerti. Nah gue enak, jadi kayak teman gitu loh dia belajarnya, dan dia orangnya nggak pemarah. Nah dari situ gue mulai suka tuh matematik. Jadi habis pas ini gue pelajarin kan, soal-soal gue pelajari, terus semuanya gue pelajarin kan, sampai pelajaran kelas 3, padahal kelas 1 gue juga pelajari itu kelas 3. Nggak ada, kayak itu bohong. Tapi intinya gue merasa menikmati gitu belajar. Jadi mungkin benar ya kata orang ya, kalau ada murid yang nggak ngerti belum tentu si muridnya yang salah, tapi bisa jadi cara mengajarnya yang salah. Nah gue merasakan itu benar-benar. Jadi tuh gue dulu yang paling nggak suka matematik jadi suka banget tuh. Nah, berimbas ke fisika, kimia kan itu sebenarnya dasar matematik juga kan. Nah, kimia ada hafalan. Nah, gue kan udah suka juga nih hafalannya. Itu mulai suka tuh IPA semua itulah ya. Nah, jadi makanya gue sekarang begitu lihat lagi ya, memang si bapak ini guru matematik gue ya, ini
punya pengaruh banget sih. Maksudnya punya impact besar lah sampai gue sekarang ini gitu. Coba mungkin dulu kalau gue nggak suka matematik, mungkin gue nggak bisa ketemu lu, Yo. Iya. Iya, Gak gue bisa mungkin kayak sekarang lah ini. Gue mungkin jadi guru sejarah, Yo, mungkin. Waduh, anjir. Iya, karena gue dulu penyuka gitu. hafalan sejarah, Yo. Jadi makanya sejarah tadi hafalin. waktu Ari awal cerita, kok Ari suka hafalan ya, tapi kok kerjanya hitung-hitungan gitu. Ternyata. Iya. Nah itu dia, maksudnya benar-benar. Nah dulu memang gue pengennya dokter karena kan menghafal gitu ya, padahal dokter juga nggak hafalan juga. Tapi begitu gue suka ini, makanya gue masuk ke engineering. Jadi beda banget tuh, langsung shift-nya jauh banget dari yang awalnya dokter, cita-cita gitu kan. Jadi berubah. Jadi ya lu tahu sendiri kan, kalau dulu orang tua kan kalau nggak PNS apa. Kalau daerah gue sih kalau nggak PNS ya dokter cita-cita. Oh, oke. Ya itu makanya, wah abis itu gue langsung berubah tuh, langsung shift ke engineering. Wah gue mulai lihat-lihat, oh ya. Nah itu guru yang gue suka lah, favorit lah ya. Terus kalau guru yang nggak gue favorit, bukan nggak favorit sih sebenarnya, tapi gue nggak pernah mengerti itu pelajarannya. Kalau lu dulu mungkin waktu SMA pernah belajar ini nggak, sosiologi? Oh iya, belajar. Iya. Kalau di SMA gua remedial mulu, gara-gara gue remedial mulu ya, karena gue nggak ngerti. Maksudnya nggak ngerti itu, ini soal nih. Soal jawaban A, B, C, D gitu ya. Antara A, B, C, dan D ini kok mirip-mirip. Gue bingung gimana. Mirip. Terus apa? Dan gue nggak bisa mengidentifikasi bedanya di mana gitu. Nah itu gue nggak sampai. Padahal dia menjelaskan bagus. Cuma memang gue nggak paham aja. Padahal sebenarnya penting banget ya sosiologi ya kalau kita lihat. Bahkan waktu Ari ceritain tentang sosiologi, gue baru ingat kalau di SMA tuh ada pelajaran sosiologi loh. Tahu tuh anak-anak milenial zaman sekarang ada nggak tuh belajar sosiologi? Kalau gue sih dulu ada sih sosiologi tuh, belajarnya ya kemasyarakatan lah atau apa, gue lupa lah, pokoknya itu ya intinya ya. Nah itu tapi apa, lebih ke sebenarnya nggak ada salah bapaknya juga sih, tapi memang karena mata pelajarannya aja kali. Jadi gue setiap kali kalau mau belajar itu, gue langsung gue udah siap-siap, gue di belakang jadi gue switch tempat duduk kadang sama teman gue. Jadi dia yang di depan, gue yang di belakang. Jadinya di belakang main catur, karena bisa di belakang main catur. Jadi bapaknya kan nerangin, nyatat di belakang nyatur kan. Jadi jadi ada bangku nih 2, taruh di tengah 1, jadi tengah ini kotak catur. Jadi ya main-main aja. Seru gitu juga tuh. Oh iya. Makan aja bisa dulu di sini. Iya, bener-bener. Aduh, kenakalan remaja bener-bener. Gue juga pernah jadi saksi, bukan gue pelaku ya. Gue jadi saksi. Temen gue tuh cowok yang paling nakal lah di kelas. Itu di belakang tuh kerjanya makan nasi kuning. Ya guru sosiologinya tuh kayak ngantuk-ngantuk gitu ngejelasinnya. Iya, jadi guru agama sama guru sosiologi yang paling bisa kayak begitu tuh. Dan sekarang mungkin gue sadar ya, maksudnya kenapa sosiologi itu agak susah diterima waktu anak SMA, karena kalau gue lihat-lihat lagi materinya terlalu berat. Maksudnya lu bayangin masalah politik lah, masalah apa, dan kebetulan guru ini ngajarnya textbook banget kan. Jadi lu bayangin disuruh belajar politik yang mungkin yang pintar-pintar pada ngerti, yang standar-standar gimana, ini maksudnya apaan, egalite apalah, pokoknya yang istilah-istilah yang lu baru pertama dengar gitu kan. Kalau dia nggak bisa ngejelasin dengan baik dan dengan apa ya, hasilnya itu kayak gua. Dan begitu ujian bingung dah tuh, aduh apa ya kemarin ya, gua lupa lagi nyatet ininya, udah remedial. Tahu tuh sekarang masih ada nggak tuh sistem remedial kayak gitu. Tapi gua dulu sih ya korban sosiologi gue, Yo. Jadi setiap ujian ya udah remedial aja udah. Gua udah pasrah kadang. Balik kalau gue pasrahnya matematika malah. Kayak gue jadi anak sos. Sedih. Ya, itu sih. Nah, melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya ini pertanyaan terakhir sih. Cuman pertanyaan terakhir yang harusnya jadi pertanyaan di awal gitu. Tapi nggak apa-apa. Gitu. Ini buat kesimpulan dari awal cerita sampai diskusi kita yang terakhir ini. Gue mau tahu kenapa kalian tuh milih sekolah itu gitu. Alasannya kenapa?
Kenapa waktu baru lulus SMP itu kok kalian milih sekolah di situ gitu? Apa sih alasannya? Apa karena disuruh orang tua? Apa karena teman-temannya banyak ke situ gitu kan? Secara anak SMP kan nggak tahu mau ngapain sebenarnya. Iya, betul. Mungkin siapa ini bisa ngebantu anak-anak remaja di luar sana. Karena anak-anak remaja sekarang kan pada nonton YouTube nih. Jadi mereka dapat inspirasi gitu. Oh, gue nanti kalau lulus SMP nih, gue cari sekolah SMA yang kayak gini nih gitu. Silakan Kak Mario bisa dibantu. Jadi kalau gue kan cenderung apa ya, agak mikir tuh waktu pas SMP. Karena gue punya di sekolah gue sebenarnya ada SMA-nya juga. Cuman SMA-nya itu kan homogen ya sekolahnya ya. Nah ini gue temuin, jadi gue dulu punya 2 kandidat sekolah nih. Sekolah yang di Pejaten sama yang di Brawijaya. Nah, sebenarnya gue diterima di dua-duanya. Cuman pas ditimbang-timbang lagi, karena masuk yang di Pejaten itu kan masih heterogen ya, ada ceweknya juga ya. Terus gue mikir juga, sebenarnya sama aja sekolahnya menurut gue. Dua-duanya sama-sama bagus. Cuman yang lebih gue titik beratkan waktu itu pas gue main di yang Pejaten, gue suka banget sama hall basketnya. Sesimpel itu sih. Karena fasilitasnya. Iya, gue suka main basket. Terus di SMP gue dulu belum ada hall juga, jadi gue mainnya outdoor. Nah pas gue masuk, pas ngeliat yang di Pejaten sama yang di Brawijaya, ternyata bagusan yang di Pejaten nih. Dan ini kayak pernah jadi tempat syuting film juga ya gitu, gue mikirnya kan. Oh ya ini kayak gue kenal nih, hallnya nih bagus, sekolahnya bagus, ya udah gue bermodalkan itu gitu. Inspirasinya pertama dari situ untuk memilih sekolah itu. Dan itu juga kan masih dikelola sama kalau di Katolik masih dikelola sama Yesuit, jadi pasti masih bagus lah itu bagus, maksudnya disiplinnya tinggi lah. Dan itu cocok buat gue yang orangnya masih kiri ke kanan dan nggak disiplin gitu. Kira-kira didikannya keras itu sih. Wah, luar biasa. Walaupun sama aja sih, yang Brawijaya juga mungkin lebih berat tetap. Jadi tertarik karena fasilitas hall untuk basketnya ya? Iya benar. Malah karena itunya doang pertamanya. Dan sialnya pas udah yang sekarang gini malah yang di Brawijaya jauh lebih bagus hall basketnya. Ya udah masuk sekolah SMA lagi, Mar. Iya. Apply lagi, Mar. Sekarang kena zonasi tapi umur sekarang yang tua yang masuk duluan kan. Kalau boleh ngulang, gue pengen banget sih kalau bisa memutar balik kan, tapi itu kan nggak mungkin ya secara sains juga masih belum ada dasar teori yang mendukung untuk bisa mundurin waktu gitu. Bener sih. Iya. Kira-kira gitu sih. Kalau Ari gimana, Ri? Oke. Kalau gua dulu kenapa milihnya di situ gitu ya? Karena alasan yang paling pertama adalah karena di situ nggak banyak SMA. SMA-nya cuma ada 3 dan yang terbaik ya cuma itu doang. Berarti karena dia yang terbaik kan? Karena iya, kalau kota besar kan banyak ya pilihannya ya, dan kita bisa bandingin ke apa namanya. Dan maksudnya yang terbaiknya itu agak susah. Yang banyak itu adalah yang terbaiknya itu kita bingung nih milihnya saking banyaknya gitu kan kalau kota besar ya. Kalau di sana cuma 1 doang, jadi mau fasilitasnya udah pasti dia doang nih. Udah obvious gitu ya. Jadi mau nggak mau ya udah masuk situ. Nah tapi kan masuk di situ kan karena banyak kan orangnya, jadi memang harus ada tes, ada apa gitu kan. Nah itu yang mungkin yang membedakan kali ya. Jadi di situ karena cuma ada 1 SMA dan si orangnya banyak yang daftar ke sana ya akhirnya ya masuk ke sana gitu. Tapi selain dari itu juga karena memang dari teman-teman SMP memang waktu mau lulus SMP nih. Nah, biasanya ngobrol tuh, abis ini mau lanjut di mana SMA? Lanjut di mana? Nah, disurvei dulu tuh sama teman-teman. Jadi dulu kan pikiran kita sederhana ya, maksudnya kita nggak mikirin yang kalau kayak misalkan nih kalau kita lulus kuliah, lu mau kerja di mana? Nah, itu kan udah mulai ribet tuh. Aduh, ini
variabelnya terlalu banyak yang kita hitung. Kalau dulu enggak, cuma tanya teman-teman doang, lu mau lanjut di mana? Oh iya, karena gue deket sama lu, ya udah gue masuk sana. Ternyata Belum pola tentu pikir juga yang bagus. sederhana tuh menghasilkan Ya. sesuatu yang bagus juga ya. Malahan Iya, yang jadi terlalu dengan sederhana aja complicated kita nggak malah terlalu banyak stres. iya Iya. benar. Jadi nggak banyak waktu yang kita pikirin untuk milih inilah, milih itulah. Iya benar. Tanya aja teman-teman yang kita nongkrongnya pindah kemana. Sama Hmm. dulu waktu dari SD kan pindah. Dulu jadi ada 2 kalau di tempat gua yo, Fan. Jadi begitu ini bicara tamat SD dulu ya. Jadi mau masuk namanya itu SMP negeri ya. Yang kedua adalah sanawiyah namanya di situ, MTSN gitulah. Jadi sekolah agama gitulah. Jadi kayak agama Islamnya itu lebih ditekanin di situ. Nah, itu kan bingung tuh milih itu atau SMP ya. Nah, salah satu yang paling gampang untuk memutuskannya adalah tanya aja teman-teman deket, lu mau masuk mana? Sanawiyah, lu masuk SMP ya. Udah dilihat, oh yang paling banyak SMP ya. Udah gue masuk SMP, voting aja udah SMP masuk. Ntar kalau ke orang tua gampang lah, tinggal di lobby-lobby dikit. Ini masuk sini. Nah, jadi maksudnya kalau dasar pemilihannya memang karena dulu ya sederhana banget lah. Lihat dari teman mana yang paling banyak masuk itu. Dan juga karena dulu mungkin nggak seribet sekarang ya. Kalau sekarang kan ada zonasi lah, ada apalah yang gue nggak terlalu tahu sih sebenarnya sistemnya kayak gimana. Tapi gue beruntung kalau dulu nggak sesusah yang sekarang. Jadi tinggal tanya teman dia masuk mana, daftar di situ, ikut tes ya udah. Kalau nggak terima ya lihat lagi teman-temannya. Nah, kalau gue sih dasar pemilihannya itu sih dulu. Iya, kalau gue ambil kesimpulannya dari zaman sekolahnya Mario sama Ari kan agak berbeda, yang satu di kota, yang satu di daerah gitu kan. Dengan gaya pergaulannya juga yang beda, di kota tuh kayak gimana, di daerah tuh kayak gimana. Terus yang satu di sekolah negeri, satu sekolah swasta gitu. Jadi teman-teman di luar sana tuh bisa tahu gitu kan, pilihan sekolah yang baik itu belum tentu di sekolah negeri itu lebih bagus atau di sekolah swasta itu lebih disiplin, tapi tergantung dari penyesuaian diri kalian juga di sekolah gitu kan. Kalau misalkan kalian mau yang bebas tapi disiplin juga ada di swasta, tapi kalau kalian emang bener mau taking credit kalau gue harus lulus dari sekolah negeri gitu, ya kalian harus maksain untuk lolos tes gitu, karena saingannya akan lebih banyak kan kalau di sekolah negeri kan. Kalau di sekolah swasta kan pilihannya lebih banyak, apalagi di Jakarta, di kota, pilihannya ya udah nggak dapet pilihan 1, pilih yang nomor 2 gitu. Nah, di balik itu juga kalau sekolah di kota sama sekolah di daerah tuh dari sisi teman-temannya juga agak sedikit berbeda ya. Mungkin kalau zaman dulu nggak terlalu kelihatan karena kan handphone juga masih belum terlalu gimana, teknologi juga belum gimana. Cuman kalau di daerah tuh pastinya lebih hemat sih, karena kan beda gitu, yang teman-temannya punya suatu yang branded pasti kan nggak harus ikut-ikutan, karena kan di daerah juga belum tahu apa tuh gitu. Aksesnya juga terbatas atau apa, ya jadi ya udah apa aja yang jadi ada lebih sederhana gitu kan kelebihannya. Kalau misalkan kita sekolah di Jakarta, informasinya lebih banyak yang didapat, tapi ya kita mau nggak mau harus menyesuaikan diri dari sisi standarisasi itu juga gitu, dari pergaulannya juga. Cuman kalau di zaman kita nih di tahun sekitar 2004-2005 itu, kalau gue lihat sih nggak terlalu berpengaruh ya, nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang tuh kayak beda banget gitu. Kayak anak SMP, anak SMA aja tuh kayak udah ngerti brand gitu ya kan. Kalau kita kan kayak dulu nongkrong di McD aja kayak keren banget gitu kan. Kalau anak zaman sekarang kan kayak di Starbucks tuh kayak menurut dia tuh kayak itu harian biasa gitu. Kalau kita kan minum coklat, kopi di kantin juga it's okay gitu kan. Tapi kalau anak SMA zaman sekarang mau kemana? Ke Starbucks yuk, ke Coffee Bean yuk gitu. Jadi agak melenceng gitu kan. Kalau kuliah kan berbeda. Pasti kalau kuliah kan udah udah bisa paling nggak punya uang jajannya lebih gitu kan, atau part time gitu. Kalau SMA kan udah benar-benar full time, nggak
Gak mungkin kita punya uang lebih gitu istilahnya. Kecuali kalau memang kita jualan di sekolah ya. Ada sih teman gue kayak gitu juga. Dari zaman SMP, SMA tuh jualan gitu. Entah itu jualan ATK atau apa gitu kan. Wah, luar biasa berarti itu Ya, calon-calon udah ada jiwa salesnya gitu kan. Dari zaman sekolah. Bagus tuh berarti tuh. Sama ya. Teman gue juga dulu emang kayak banyak juga tuh yang kayak gitu tuh. Iya, jualin es apalah apa. Iya. Dulu ngelihatnya biasa ya, tapi kalau gue lihat, wah kenapa gue nggak kayak dia dulu ya? Iya, sama. Gue juga. Gue kepikiran gitu. Kenapa dulu gue nggak kepikiran itu ya gitu kan. Karena pikirannya terlalu sederhana kayaknya. Bener. Dulu gue ngelihat kalau orang yang jualan, apa sih jualan-jualan, lu norak banget gitu ya. Tapi kalau mikir sekarang, wah justru dia yang benar. Aduh. Ya itulah mungkin dulu memang ininya. Oke, kalau gitu. Waktunya udah running out of time nih. Oh iya, udah mau habis lagi. Kayak gak kerasa ya gitu ya ngobrolnya. Iya, gue malah cepet banget ya. Kayaknya baru mulai lanjutin, tau udahan lagi. Iya. Perasaan beberapa kali mulai cepet banget habisnya. Iya, makanya gue, kok udah habis lagi gitu. Thank you ya waktunya buat Mario sama Ari diskusinya. Siap. Thank you. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman online yang milih sekolah untuk masuk ke SMA atau gimana cara penyesuaian mereka di sekolah atau strategi-strategi di luar sana. Ya, ini kan masih strategi bertahan hidup. Iya, strategi survive-nya gimana gitu kan. Thank you. Jangan lupa subscribe. Tolong subscribe, like, and share ke teman-teman semua. Betul. Kalau belum puas, tolong hubungi yang di bawah. Ya di bawah lah, si Penny lah coba nanti. Ya. Oke, Fan. Thank you juga, Fan. Udah diundang. Ya, udah diundang sebagai narasumber ya. Ya. Thank you, Fan. Jangan bosen-bosen ya, nanti kita ada episode selanjutnya. Siap. Nah, oke. Thank you. Dadah. Bye. Jangan lupa subscribe,